Seperti itu ya. Dari untuk WACC berupa ketika perusahaan mendapatkan modal dari kreditur dan saham dari pemilik, masing-masing orang ini ya pasti punya ekspektasi return, dan itulah harga yang harus dibayar oleh si perusahaan, bahwa dia harus memberikan bunga atau yield, dan dia harus istilahnya yang memberikan dividen atau capital gain gitu intinya. Ada satu tuntutan ya, rate of return-nya seperti itu. Ini bahasa sederhana bagaimana menyederhanakan sebuah cost of capital. Nah, utang dan saham ya itu kan nanti kalau dalam neraca ya, di sini ada utang, di sini saham itu kan ekuitas ya. Ya, ini ada ekuitas. Ini kan modal ya, capital atau kapital yang nanti bisa dibelikan aset. Ini kan neraca gini, ada aset sama dengan utang tambah ekuitas kan gitu ya. Aset nanti digunakan untuk operasional perusahaan, kan aset berupa kas, berupa peralatan, berupa pulpen, komputer, kendaraan, gedung, tanah, pabrik, mesin, ya kan? Itu semua digunakan untuk operasi. Ya. Bisa beli aset dari mana? Ya kalau nggak dia dapat setoran dari pemilik berupa saham, ya pasti utang. Karena perusahaan itu berjalan modalnya ya dari dua itu, ya kan? Seperti itu. Nah, ketika nanti perusahaan kan memerlukan ini ya untuk bisa punya aset dan beroperasi. Nah, operasi nanti menghasilkan laba yang harapannya akan meningkatkan nilai ekuitas itu sendiri. Kan gitu. Return earning-nya bertambah ketika dia net income-nya positif, ya pasti bisa bayar dividen, pasti bisa menghasilkan capital gain, pasti bisa bayar bunga. Nah, tentunya karena dalam memperoleh modal ini berupa utang dan saham, pemerintah, perusahaan itu harus bayar kompensasi ke kreditur dan pemilik, maka operasinya diharapkan, nah misalnya dia menghasilkan kreditur kan kita harus bayar bunga, pemilik kita harus bayar dividen, kan gitu ya, dan memenuhi ekspektasinya dia untuk meningkatkan nilai perusahaan. Maka operasinya ini diharapkan mampu menghasilkan income ya, atau menghasilkan return bagi perusahaan yang melebihi ongkos atau biaya ketika kita memperoleh modal, sehingga perusahaan itu nilainya memperoleh istilahnya kayak ya, kalau biaya modalnya misalnya biaya modalnya itu adalah 8%, kemudian hasil usaha kita itu bisa dapat 20%, itulah bagus. Itu yang bagus gitu ya. Karena apa? Ya dengan biaya 8% kita mampu menghasilkan sesuatu dengan keuntungan 20%. Berarti yang secara net dinikmati oleh perusahaan ya 12%, ini seperti itu. Itu yang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan. Itu ya, itu kita review dulu WACC. Nah, saya sekarang tanya, WACC ini gunanya untuk apa sih? Salah satunya. Nah, ada nggak? Kok kita perlu belajar WACC? Cost of capital, weighted average, biaya modal itu dihitung dengan rumus atau satuan yang kita gunakan untuk mengukur biaya modal atau biaya kapital itu adalah weighted average cost of capital. Ya. Rata-rata tertimbang dari modal berupa utang dan modal berupa ekuitas, saham biasa maupun saham preferred gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih gunanya menghitung cost of capital yang direpresentasikan dengan WACC itu? Ada nggak? Supaya kita bisa relate nih, pelajaran kita itu gunanya untuk apa? Ada nggak yang tahu? Izin menjawab, Ya, Pak. Nurul silakan. Dari sumber PPT kemarin tuh, Pak,
WACC itu digunakan itu ada 3 hal. Yang pertama, menilai keseluruhan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, menentukan tarif diskonto dari suatu proyek investasi yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu mengevaluasi kinerja perusahaan, di mana tuh WACC itu bisa jadi ukuran untuk menilai kinerja kita tuh bagaimana. Yes, tepat sekali. Kalau teman-teman ingat lagi di pelajaran tentang mana ya, stock valuation ya. Sebentar. Di bagian apa? Kok bisa untuk menilai perusahaan di bagian yang tentang free cash flow? Nah, itu pasti teman-teman akan melihatnya. Saya ini dulu share. Nah, di bagian free cash flow ini, nah, itu kan a model that determine the value of entire company, ya. Dengan cara dia itu akan mempresent value seluruh cash flow dari perusahaan, ya, yang dihasilkan perusahaan, yang didiskontokan menggunakan firm's weighted average cost of capital. Jadi gunanya sebenarnya ini. Apa yang kita pelajari di penilaian saham itu menggunakan free cash flow, ini sudah terlihat pada rumus, ya, bahwa dia free cash flow yang setelah itu dihitung itu didiskontokan menggunakan RWACC, ya, yaitu ya ini adalah tingkat diskonto yang berupa WACC, weighted average cost of capital. Kenapa kok WACC digunakan? Karena ini menjadi required rate of return dari investor. Kalau kita berbicara tentang penilaian, pendekatan pendapatan apapun, ya kan dibagi dengan tingkat diskon. Tingkat diskon itu apa sih sebenarnya? Required rate of return atau return yang diharapkan oleh si investor atau si pemilik. Nah, kalau perusahaan karena dia menerima modal dari kreditur dan pemilik itu sendiri, maka pakai WACC. Nah, ini supaya kita bisa relate apa sih gunanya mempelajari ini. Ini adalah dasar bagi kita nanti untuk mempelajari penilaian bisnis. Gitu. Dan ini juga relate dengan materi UTS kemarin. Ketika ada ini, FCF dibagi WACC, teman-teman. Jadi ini sudah teman-teman sudah sebenarnya menerapkan. Gitu ya. Jadi kemarin diajari dulu dengan langsung diketahui. Kan kita belum belajar caranya kan. Nah, caranya baru dipelajari setelah UTS. Karena materinya banyak, ini nggak langsung bisa diajari di kemarin gitu ya. Jadi bertahap. Makanya kemarin kan ya udah langsung diketahui aja gitu. Seperti itu. Ini WACC. Gitu. Ya. Kemudian juga bisa untuk menganalisis proyek. Ya, kayak untuk menghitung NPV seperti itu. Itu bisa pakai diskon rate-nya itu bisa pakai WACC. Ya, walaupun ada alternatif lain. Alternatif lain adalah jangan pakai WACC. WACC itu kan untuk perusahaan keseluruhan. Kalau proyek itu kan cuma bagian kecil dari perusahaan. Seharusnya required rate of return-nya adalah ya pembiayaan dari proyek itu sendiri. Kalau dia hanya dibiayai pakai utang, ya pakai yield aja atau required rate of return dari kreditur aja. Tapi kadang itu sulit ya untuk memisahkan kalau kita menjalankan perusahaannya, apakah proyek ini, misalnya kita punya perusahaan Toyota mengembangkan ada 2 buah proyek, satu mengembangkan mobil listrik, satu mau mengembangkan mobil hidrogen, yang gitu ya. Perusahaan menerbitkan saham, menerbitkan utang. Kan kadang kita tidak bisa memilah-milah uang yang akan dikucurkan untuk proyek mobil listrik itu adalah memang murni dari utang doang atau murni dari saham doang, kan kadang tidak bisa dipisahkan. Sulit kadang. Jadi ya udahlah pakai WACC aja. Kita pakai secara overall pakai
required of return dari perusahaan ini aja yang digunakan untuk proyek. Gitu. Dan juga untuk mengevaluasi perusahaan. Contohnya adalah ya untuk membandingkan return on equity dibandingkan dengan WACC itu bagaimana? Kira-kira seperti itu ya. Return on asset dengan WACC. Apakah net income yang dihasilkan dari perusahaan itu lebih besar dari WACC-nya? Ya. Jadi itu gunanya kenapa kita mempelajari WACC yang kemarin. Gitu. Jadi supaya teman-teman bisa tahu, oh capek-capek ngitungnya itu ya gunanya. Oke. Nah, sekarang saya bertanya. Silakan kalau ada yang jawab ya nanti. Apa sih yang kan capital itu diambil dari bagian neraca ya. Kalau ini ada neraca, ini ada aset, ini ada utang, ada ekuitas. Nah, ini kan yang disebut sebagai capital kan. Ada bagian dari neraca yang di sini yang tidak diikut sertakan dalam perhitungan WACC. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Oke, Dava silakan. Yang nggak dimasukkan tuh account payable sama accrued expense. Account payable. Alasannya apa? Betul, jawabannya sudah betul, Dava sudah betul. Account payable contohnya accrued expense betul. Alasannya tahu nggak? Nggak tahu sih, Pak sebenarnya. Oke, apa? Ada yang bisa membantu Dava? Kenapa sih kayak account payable itu adalah utang dagang? Accrued expense itu adalah utang akruan bahasa Indonesianya. Jadi kayak beban yang belum dibayar seperti itu ya. Kenapa kok yang seperti itu tidak dimasukkan dalam WACC? Kenapa kok hanya utang obligasi misalnya? Kenapa kok utang wesel? Kenapa yang seperti itu nggak dimasukkan? Ada yang mau jawab? Silakan. Ayo. Ada nggak yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Tapi Oke. takut salah nggak apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Siapa nih? Mungkin Fahri. itu akun payable sama apa tadi yang saya lupa, itu karena jangka pendek, Pak, waktunya, Pak. Bukan untuk jangka panjang. Karena jangka pendek. Oke. Menurut Fahri karena jangka pendek. Sudah Ya. mulai mengarah tapi belum pas sasaran. Nah, ada nggak yang menjawab? Izin mencoba, Pak. Mahfiratul Jannah, silakan. Nggak apa-apa. Santai aja. Karena nggak ada cost-nya, bukan, Pak? Kalau utang dagang ya udah langsung dibayar gitu, nggak ada kayak bunga atau gitunya. Ya, betul sekali. Karena utang dagang, ya, accrued expense, ini bukan merupakan kapital. Ya. Utang dagang itu adalah misal kita beli sesuatu, ya, kayak pakai kartu kredit gitu loh. Kita beli sekarang, misalnya tanggal 14 Juli, bayarnya bulan depan, tanggal 1 Agustus. Atau kita misalnya transaksi pakai kartu kredit gitu ya. Nah, ini memang secara akuntansi, ini menjadi utang. Karena apa? Kita sudah dapat barang, tapi kita belum
bayar. Maka ini disebut sebagai utang dagang. Bayarnya nanti tanggal 1 Agustus. Gitu ya. Dan ketika bayar 1 Agustus, utangnya di sini 1.000, di sini juga bayar 1.000. Artinya apa? Tidak ada biaya modal sama sekali. Ini bukan kapital gitu. Ini adalah utang, tetapi dia bukan termasuk kapital. Maka teman-teman perlu baca di buku, itu ada yang namanya struktur kapital, ada yang namanya struktur finansial. Kalau struktur kapital itu hanya melibatkan, yang namanya kapital itu ada 2. Kalau enggak dia berupa saham, ekuitas, pasti berupa utang yang berbunga atau interest bearing debt. Nah, utang yang berbunga itu memang mayoritas adalah jangka panjang. Saya bilang mayoritas, artinya apa? Tidak semuanya. Makanya kadangkala ada di suatu soal itu, kadangkala ada asumsi bahwa utang jangka pendek asumsinya adalah tidak berbunga. Ada seperti itu, tapi tergantung soal ya. Tapi ada juga yang jangka pendek ini yang berbunga. Ada juga. Gitu. Misalnya kita utang ke bank 3 bulan, 6 bulan dengan bunga 0,5% misalnya, ya itu kan berbunga. Ya. Utang yang berbunga itu disebut sebagai kapital. Ya. Karena apa? Dia punya cost. Ya. Dia punya cost. Ya. Modal yang kita harus membayar kompensasi atas utang itu. Ya. Jadi yang tidak diikutkan adalah utang yang tidak berbunga. Utang yang tidak berbunga biasanya, saya bilang ya, biasanya jangka pendek. Seperti utang dagang dan accrued expense. Tetapi tidak semua hutang jangka pendek itu kemudian dapat kita labeli dia bukan kapital. Enggak. Karena apa? Karena kadang-kala kalau ada utang jangka panjang, misalnya gini, tahun 2011 kita utang jangka panjang 10 tahun gitu ya. Tahun 2011. Kalau tahun 2011 kan masih dianggap utang jangka panjang. Nah, posisi perusahaan ketika di tahun, ini kan jatuh tempo ketika tambah 10 tahun, tahun 2021 ya. Berarti di tahun 2020, dia akan jatuh tempo, utang jangka panjang ini akan jatuh tempo tanggal 2021 kan. Nah, utang jangka panjang yang awalnya jangka panjang ini, per tahun 2020 kan jadi jangka pendek. Karena apa? Dia akan jatuh tempo 1 tahun kemudian. Sesuai aturan akuntansi, kalau jatuh temponya kurang dari 1 tahun, atau maksimal 1 tahun, itu jadi jangka pendek. Kan gitu. Nah, atas klasifikasi ini maka utang jangka pendek itu ada yang tidak berbunga, ada yang berbunga. Jadi ada yang awalnya berbunga, awalnya jangka panjang menjadi karena aturan akuntansi semakin lama jangka jatuh temponya jadi semakin pendek, maka dia klasifikasinya yang awalnya jangka panjang kemudian direklasifikasi jadi jangka pendek karena ya semakin berjalannya waktu dia jatuh temponya semakin dekat gitu. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman sudah mengarah semua, gitu. Jadi jangan sampai ya itu sebagai kayak itu kayak pertanyaan teori sebuah pertanyaan teori ujian gitu, ya. Ya seperti ini sebenarnya mengulik konsep bahwa kita benar-benar paham WACC itu apa, digunakan untuk apa yang tidak dilibatkan, nah kayak gitu. Sebuah pertanyaan-pertanyaan konsep tentang WACC. Gitu ya. Nah, pada saat kita akan WACC, menghitung WACC, ya kan? Ya, WACC itu kan jadi porsi dari debt gitu kan ya, kali cost of debt ya, kali 1 mente gitu ya, ditambah weighted-nya saham gitu ya, misalnya sahamnya kita ini 1 aja kali cost-nya saham gitu ya, misalnya hanya terdiri dari common stock gitu ya. Bagaimana kita mencari weighted debt dan weighted saham ini? Ada yang tahu?
Izin Ngitungnya dari mencoba mana? menjawab, Pak. Oh, Dava lagi. Silakan. Sepi, Pak, daripada nggak ada yang jawab. Iya, oke, silakan. Ya, Pak, kalau itu tuh kemarin tuh sempat jadi kayak kita menjumlahkan dulu, Pak, total dari debt sama yang saham biasanya. Habis itu dari yang jadi kan harus persentase kan, Pak. Jadinya misalnya untuk weighted debt-nya sendiri berarti jumlah debt-nya itu dibagi sama total antara debt sama saham tadi. Begitu juga yang weighted saham berarti atasnya tinggal diganti jumlah sahamnya. Oke. Jumlah debt dari saham ini kita bisa tahu dari mana? Yang ini. Dari itunya, Pak, dari struktur modal, dari laporan ekuitasnya, Pak, laporan itunya lah. Oke, saya sekarang tanya. Yang digunakan mana? Book value atau market value? Yang market value, Pak. Market value. Berarti kan market value kan tidak bisa kita dapatkan dari neraca kan? Karena neraca itu semuanya book value. Paham nggak, teman-teman? Ya. Jadi ketika menghitung WACC, ya, ini bukan cuma ini nilai gitu aja ya. Nilai debt dan nilai saham. Yang kita pakai untuk menghitung rata-rata tertimbangnya, itu jangan ngambil book value yang ambil langsung dari neraca. Tetapi market value. Jadi ekuitas atau saham jangan ambil dari neraca, tapi market value dari nilai saham tersebut di pasar. Begitu juga dengan utang. Gitu. Ya, jadi market value yang digunakan. Ini juga konsep, teman-teman. Ini konsep yang pertanyaan-pertanyaan konsep yang ada di ujian nih sebenarnya. Ya seperti itulah. Market value yang dipakai. Loh, cara nyari market value-nya gimana? Ya cari nilai sahamnya di pasar berapa. Misalnya nilai sahamnya per lembarnya $30. Terus ada berapa lembar saham? Misalnya ada 1 juta lembar saham. Berarti nilai total market value-nya ya 30 kali 1 juta, 30 juta. Nah, kayak gitu. Nah, tetapi untuk yang utang ini memang kadangkala sulit mencari nilai pasarnya. Maka kadangkala untuk debt dan kadang antara book value sama market value itu kadang tidak jauh berbeda. Makanya untuk debt biasanya itu bisa pakai book value. Ini secara praktek ya saya sampaikan. Tapi kalau nilai saham, ya ketika dia punya nilai saham di pasar, ya itu cari nilai pasarnya, dan ini lebih mudah karena secara pasar dia ada. Gitu untuk perusahaan yang terbuka. Itu ya. Seperti itu. Jadi harus market value. Harus market value. Jangan book value. Gitu. Ini kayaknya pernah saya di ujian kemarin deh, jadi kayak ada nilai utang, ada nilai saham, itu ya. Di sini ada book value, di sini ada market value. Ini 100, ini 100, ini 500, ini 600. Total 600, total 700. Ada yang ngerjain tuh pakai ini. Nah, ini di neraca gitu. Harusnya tuh pakai ini. Gitu. Ini konsep, teman-teman, ya. Konsep yang teman-teman sederhana. Kalian bisa temukan di buku, sangat mudah untuk menemukan di buku ketika kalian baca. Tapi kalau nggak baca ya nggak ngerti. Gitu. Ya, ini sebuah ya konsep lah ya. Yang nanti teman-teman saya harap nanti ada PR untuk bisa menajamkan ini ya, termasuk nanti tentang juga bicara tentang flotation cost, ya itu juga harus dipelajari.
Itu ya. Oke. Ada yang mau nanya nggak soal WACC? Atau cost of capital? Mau diskusi atau apa boleh? Ada nggak? Ini pertemuan ke 8, 9, 10, teman 11 ya? Oke, ada nggak yang mau bertanya mungkin? Izin bertanya, Pak. Iya, Dea, silakan Dea. Tadi di rumusnya kenapa 1 dikurangi teks ya, Pak? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Tadi pikir saya udah diterangkan gitu ya. Itu konseptual juga sebenarnya. Jadi gini teman-teman. Tadi mana ya? Nah, di sini ada untuk yang kan untuk WACC ngitungnya adalah bobotnya debt dikali cost of debt, tapi di sini ada 1 min T atau tax. Tapi kalau saham itu tidak ada 1 min T, gitu ya. Ya kan? Nah, ini juga ada di slide juga, gitu ya. Sebentar. Mana ya? Ini juga berhubungan dengan nanti bab selanjutnya. Bentar ya. Saya mana? Bentar. Di slide saya coba cari. Oh, nggak ada. Bentar ya. Ketika mencari WACC. Nah, ini dia. Start saya share. Kalau proporsi dari modal dari saham ini cuma dikali cost of common stock. Tapi kalau proporsi yang debt dikalinya adalah after tax cost of debt atau cost of debt KD dikali 1 minus tax. After tax. Gitu ya. Kalau yang saham baik itu preferred maupun common, kalau kita ngitung di sini ada misalnya di sini ada strukturnya ada preferred, semuanya tidak ada 1 min tax. Kok debt itu ada 1 min tax sih? Itu filosofinya seperti apa sih? Jadi sebenarnya adalah ini nanti agak panjang ya. Jadi kalian tahu konsep kan di pengantar perpajakan bahwa dalam pajak ya bunga itu adalah istilahnya adalah deductible expense. Jadi bunga adalah sesuatu biaya yang ketika perusahaan membayar bunga ya. Jadi ketika perusahaan bayar bunga ya. Bunga itu menjadi pengurang income, betul nggak? Ketika income-nya berkurang gara-gara bunga, ya, maka pajaknya nanti tentu akan terpengaruh oleh bunga yang mengurangi income ini. Contohnya gini, ada 2 perusahaan, A dan B, misalnya gitu ya. Misalnya punya revenue ini 100, ini 100 gitu ya. Contoh ya. Kemudian yang A ini adalah perusahaan yang tidak punya utang. Yang B ini adalah perusahaan yang punya utang. Karena A tidak punya utang, maka interest expense-nya itu 0.
Sementara sini katakanlah interest expense-nya adalah 20. Gitu ya misalnya. Kita jumlahkan, berarti katakanlah ini income earning before tax-nya gitu ya, maka dia 100, ini 80, ya kan? Kalau tarif pajaknya adalah 25%, berarti kan dia bayar pajak 25. Ini bayar pajak 80 bagi 4, 20. Betul ya? Sehingga dia total net income-nya adalah 75. Ya, ini 60. Apa yang terjadi? Perusahaan B bayar pajak lebih kecil. Misalnya begini. Terus efeknya apa, Pak? Gini misalnya. 20 ini interest expense ini kan biaya yang dibayar kepada kreditur atau penyedia modal, ya kan? Betul ya? Gitu ya. Kalau misal kedua perusahaan ini membagikan seluruh keuntungannya kepada pemilik modal, kan perusahaan A akan membagikan seluruhnya 75 ini sebagai dividen. Jadi seluruh pemilik saham akan terima dividen dengan total 75 kan gitu ya. Perusahaan B dia akan membagikan 20 ini kepada kreditur, ya kan? Dan 60 ini kepada pemegang saham. Gitu ya. Jadi apa yang dibayarkan kepada kreditur, ya kan? Ini kan sebenarnya kompensasi atas dia dapat modal, ya kan? Ternyata mampu mengurangi beban pajak. Ya. A ini membagikan ke pemilik modalnya itu 75 totalnya. B ini membagikan ke pemilik modalnya, pemilik modal itu yang nyetor modal ke dia, nyetor kapital, sorry. Pemilik penyetor kapital utang dapat 20, penyetor kapital saham dapat 60. Dia total membagikan 80 kepada penyetor modalnya. Kalau perusahaan A justru cuma seluruh pemegang penyetor modalnya yang mana dia 100% dari saham gitu ya, itu cuma membagikan 75. Berarti apa? Yang dikeluarkan perusahaan kepada penyedia modalnya ini cuma 75, kalah sama perusahaan yang punya utang. Ini mampu membagikan ke penyedia modal totalnya 80. Gitu. Dan dia bayar pajak lebih kecil. Ini bayar 25, ini cuma bayar 20. Artinya apa? Dengan dia berutang, ya, walaupun dia bayar ke kreditur 20 sebagai kompensasi, dia menghemat pajak sebesar 5. Dibandingkan perusahaan yang tidak punya utang. Kan dia bayar 25 ke pemerintah, ini bayar ke pemerintah berapa? Cuma 20. Artinya apa? Kita membayar ke pemerintah lebih ngirit dari sisi perusahaannya. Jadi perusahaan itu hasil usahanya lebih dinikmati oleh investor-investornya dibandingkan harus dibayar ke negara. Intinya kayak gitu. Secara pandangan perusahaan. Jadi utang karena efek pajak ini, ya karena efek pajak ini sebenarnya kan begini, dia bayar 20 ke kreditur kan, ya 20. Tetapi menghemat pajak sebesar 5. Artinya kalau ini kita kompensasikan, biaya utang itu sebenarnya adalah 20 minus 5. Kenapa? Karena bisa menghemat pajak sebesar 5. Ya, dia bayar, memang sih dia bayar 20 ke kreditur, tetapi menghemat pajak 5. Nah, lumayan. Ya kan? Jadi itulah kenapa
ketika menghitung WACC, KD ini dikali 1 minus tax. Jadi kalau KD-nya misalnya cost of tax-nya adalah 10% dan tax-nya adalah 25%, gitu ya, maka sebenarnya cost of debt-nya itu hanya 10 kali 75%, berarti 7,5%, bukan 10%. Karena apa? Biaya 10% ini mampu menghemat ketika ada pajak ya, ketika kena pajak itu mampu menghemat pajak tadi, gitu ya. Jadi skema pajak itu menguntungkan bagi perusahaan yang punya utang, gitu. Karena dia membayar ke pemerintah lebih kecil, hasil usahanya lebih banyak dinikmati oleh penyedia modalnya, gitu. Dari sisi cash flow ya. Ini perusahaan yang punya utang, yang disetor ke kreditur 20, yang disetor ke pemegang saham 60, totalnya 80. Sementara perusahaan A yang nggak punya utang, total yang disetor ke penyedia sahamnya, penyedia modal berupa saham itu cuma 75 totalnya. Yang dibayar ke pemerintah itu 25. Ini yang membayar pemerintah cuma 20. Gitu. Jadi dia bayar sesuatu ke kreditur, tetapi pajaknya lebih kecil, pajaknya lebih hemat. Jadi dia bayar sesuatu ke pemerintah itu lebih kecil, gitu. Itu yang menyebabkan kenapa dalam cost of debt itu ada minus tax-nya. Terus kenapa dalam yang ini common stock kok nggak ada settlement tax? Karena pembayaran dividen itu tidak masuk dalam hitung-hitungan pajak, nggak ada. Hitung-hitungan pajak itu nggak mengenal dikurangi dividen dibayarkan, nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Beban dividen itu nggak masuk di income statement, nggak masuk di hitung-hitungan pajak. Gitu. Jadi ya cost of equity-nya itu tetap. Ya. Kalau cost of debt itu karena ada pajak, jadi kayak sebenarnya cost of debt-nya itu lebih kecil karena kita menghemat pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jadi secara net itu biaya utang itu lebih kecil gara-gara penghematan pajak yang dihasilkan oleh beban bunga yang kita bayarkan itu sendiri. Gitu. Kira-kira dari penjelasan saya paham nggak tadi Dea? Paham, Pak. Ya, gitu ya. Ya. Itu filosofi kenapa kok pada saat ngitung WACC di debt-nya itu ada satu main tax karena ada tax saving namanya. Ya. Ada tax saving. Ya. Itu secara teori. Ya, secara teorinya seperti itu konsepnya. Ya. Itulah mengapa dalam cost of debt itu ada satu minus tax. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Belum? Oke. Saya suka kalau ya tadi ada yang open mic tadi siapa? Saya Pak. Ya, Revansa silakan. Saya sedikit perasaan sih Pak. Soalnya peraturan pajak tiap negara kan beda-beda Pak. Berarti kalau di sini berarti kalau mereka menegakkan aturan yang berbeda tentang hal ini berarti rumusnya juga bisa berubah dong Pak? Kalau untuk interest expense hampir semua sama. Hampir ya, boleh dikatakan most countries itu applies that interest expense is a tax deductible expense. Ya, gitu. Jadi ya memang kalau ada negara, suatu otoritas negara dengan aturan pajak yang dia tidak memasukkan interest expense pada rekonsiliasi fiskal untuk perhitungan pajaknya, dia tidak mengaku itu sebagai tax deductible expense,
maka aturan ini rumus ini tidak berlaku. Gitu. Nah, aturan ini, rumus ini, konsep ini kan lahir di Amerika, di mana memang Amerika itu dan Eropa gitu ya, itu punya satu konsep yang sama, bahwa interest expense itu adalah beban yang bisa dimasukkan dalam perhitungan pajak sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Jadi misalnya pendapatannya berapa, dikurangi dikurangi bunga yang dibayarkan, ketemu earning before tax, kan gitu ya, earning before tax. Baru di situ income tax-nya berapa dihitung. Dan itu hampir semua negara menerapkan itu. Dan kalau kita berada di negara yang memang tidak mengakui interest expense sebagai tax deductible atau tidak dimasukkan, berarti pokoknya gini, kalau perusahaan ngitung pajak itu nggak boleh bunga itu dikurangkan sebagai pengurang pendapatan, nggak boleh gitu misalnya. Pokoknya pendapatannya adalah pendapatan kotor. Dah. Misalnya seperti itu, ada negara atau kita tiba-tiba undang-undangnya berubah. Ya rumus ini tidak berlaku. Berarti satu main text-nya harus dicabut. Gitu. Revansa. Paham ya? Pak. Ya. Jadi itu memang sebuah teori yang diambil dari praktek karena di masyarakat atau di negara tempat si ahli yang memikirkan ini dulu menerapkan prinsip pajak seperti itu. Dan itu kebetulan juga diterapkan di Indonesia. Dan itu memang common sih kalau biaya bunga ya. Tapi kalau beberapa beban-beban lain kadang antar satu negara beda-beda. Biaya entertainment misalnya, biaya CSR atau apa, kadang-kadang ada perlakuan yang berbeda. Nah, tapi untuk interest expense ini memang secara universal boleh dibilang mostly mereka menerapkan ketentuan yang sama. Oke, ada yang lain? Ya. Jadi secara konsep saya pengen teman-teman benar-benar bisa paham. Jadi mempelajari manajemen keuangan itu tidak lagi menjadi momok, saya nggak pengen sih, tapi memang dapat ilmu baru yang berguna, yang bisa nanti meningkatkan potensi teman-teman juga gitu ya. Oh, mulai nanti bisnis bisa berkembang, nanti tertarik sekolah lagi dan dapat pekerjaan di situ, expert di situ, itu akan sangat membantu sekali. Jadi manajemen keuangan akan sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang berprofesi sebagai penilai. Ya. Itu konsep-konsep PAJJ, konsep-konsep itu tadi ya, pajak, debt, equity seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini semua ya, saya absen dulu. Masuk ke ini berikutnya. Saya izin isi ini dulu ya. Isi kartu ngajar, kita review materi cost of capital. Nanti saya berikan PR ya. Sama hari ini kita belajar tentang capital structure policy. Oke, bentar ya. Pertemuan 11. Oke, hasil. Ya, silakan. Saya juga izin ke toilet sebentar ya, sebentar. Sekalian minum karena ini stamina-nya belum bisa kembali normal. Bentar ya, kita break sebentar ya, 2 menit aja. Oke, saya lanjutkan lagi, teman-teman sekalian. Setelah tadi sedikit review tentang WAJJ, nanti saya juga akan berikan latihan gitu ya ke teman-teman ya, untuk memperdalam konsep dan
Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan atau apapun, boleh japri ya, atau tanyakan di grup. Saya akan membantu ya, untuk memberikan pengertian ke teman-teman supaya bisa paham dan memudahkan dalam belajar gitu ya. Oke, saya buka untuk materi kita yang berikutnya. Ini memang materi kita setelah UTS itu boleh dibilang cukup ini ya, cukup challenging ya. Konsep-konsepnya itu terutama di mungkin WACC, capital structure policy, kebijakan struktur kapital itu adalah sesuatu yang berbau konseptual sekali gitu. Jadi memang diperlukan pemahaman dan interaksi dari teman-teman. Kalau memang merasa tersesat gitu ya, wah aku udah nggak tahu lagi nih aku sampai mana gitu. Itu tanyakan ke teman, tanyakan ke saya supaya lebih mudah. Kayaknya kita butuh nanti mungkin ya, ini pendapat saya, mungkin satu pertemuan ekstra supaya mempermudah dan takutnya nggak nyampe nih waktunya untuk saya untuk mereview dan lain sebagainya. Oke. Ya, kita di sini akan mempelajari bagaimana struktur kapital. Tadi kan kita sedikit sudah di WACC tadi kan ya, bahwa kapital itu ya tadi utang sama setoran atau kontribusi ekuitas berupa saham. Ya. Ini utang tentunya adalah utang yang berbunga. Gitu. Oke. Nah, struktur kapital itu adalah untuk menentukan, karena dalam neraca, misalnya gitu ya, ini ada aset, ini ada utang sama saham gitu atau ekuitas gitu ya. Katakanlah asetnya ini adalah 1.000 ya. Pasti utang tambah saham kan juga 1.000. Kan gitu. Nah, struktur kapital itu adalah yang akan menentukan atau suatu konsep yang mempelajari dari 1.000 ini berapa banyak yang akan dipenuhi dari utang, berapa banyak yang di saham. Misalnya kalau di sini ada 20% dan di sini ada 80%, ya berarti di sini 800, ini 200. Kan gitu. Untuk menghasilkan 1.000. Ada juga perusahaan yang memilih, oh saya lebih senang ini 400, ini 600. Istilahnya seperti itu. Bagaimana perpaduan campuran ya, kayak kita lagi nge-mix ya, kayak bikin kopi gitu. Berapa banyak air, berapa banyak espressonya, berapa banyak susu, berapa banyak espressonya misalnya. Berapa banyak coklat, berapa banyak espresso, berapa banyak krimnya, kayak gitu. Ya, yang nanti akan menghasilkan rasa yang tentunya akan berbeda. Kan gitu ya. Ada kopi yang orang yang suka minumnya itu espresso murni. Gitu ya. Jadi dari perasan kopinya itu, ekstraknya itu. Ada yang americano, espresso campur air. Gitu misalnya. Ada yang latte, ada campuran susunya sekian. Ada yang suka mocha dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bahwa setiap perusahaan nantinya akan berhadapan berbagai pilihan, bahwa kalau kita nanti ya struktur modal kita ada utang, ada saham, itu mana yang lebih dominan, sahamnya apa utangnya? Atau mungkin kita akan memilih kita adalah perusahaan tanpa utang. Jadi struktur modalnya, kapitalnya semua dari saham aja. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari.
ya, bahwa setiap perusahaan, setiap pemilik perusahaan, setiap manajemen pasti memikirkan bagaimana komposisi dari kapital di perusahaan itu. Gitu. Loh, emang efeknya apa? Efeknya banyak. Ya, contohnya tadi akan berpengaruh ke WACC, ya kan? Karena kan WACC ini hitung-hitungannya ada bobot komposisi dari kan tadi ada debt dibagi debt plus equity dikali KD kali 1 mente gitu kan. 1 minus tax gitu kan. Ada equity dibagi debt plus equity kali KCS. Nah, berarti kan ini adalah komposisi debt terhadap keseluruhan kapital, ini adalah komposisi equity terhadap keseluruhan kapital. Tentunya besaran debt-nya berapa, equity-nya berapa akan ngaruh ke WACC. WACC-nya berapa akan mengaruh ke nilai dari perusahaan. Seperti itu kan. Salah satu contoh sederhananya. Juga akan menentukan bagaimana nanti risiko dari perusahaan. Ketika teman-teman harus hati-hati ya, ada istilah debt ratio. Ada istilah debt to equity ratio. Kalau debt ratio itu adalah debt dibagi debt plus equity. Kalau debt equity itu adalah debt dibagi equity. Okay. Perusahaan yang debt ratio-nya tinggi, gitu ya, artinya struktur kapitalnya itu misalnya utangnya itu adalah 70%, berarti kan dia lebih berisiko dibanding yang debt ratio-nya cuma 20%. Ya kan? Semakin banyak hutang yang ada dalam struktur kapital, maka semakin berisiko. Ya, karena beban bunganya gede banget, kalau sampai dia revenue-nya nggak tinggi, bisa cepat bangkrut ya. Seperti itu. Ya, kita akan belajar tentang pilihan struktur kapital ya. At a glance at capital structure choice in practice. Nanti kita juga akan sedikit menyinggung teorinya. Akan saya ini terus terang kalau baca slide aja itu akan susah memahami materi ini. Boleh dibilang karena saya kemarin mempelajari slide-nya tapi belum saya belum sempat untuk rewrite dengan alur dan ini yang lebih sederhana. Kalau baca slide-nya, saya boleh bilang, akan sulit. Tetapi akan mudah ketika kalian secara runut baca bukunya. Karena di situ konsep itu diterangkan secara runut satu persatu dan lengkap. Kalau di slide ya itu terpotong-potong dan semacam ada missing link yang penting, tetapi tidak ditulis di sini. Sehingga slide ini memang bukan sarana belajar, tetapi hanya untuk membantu dosen. Jadi dosen nanti yang akan memberikan konsepnya dari si penulis ini kayaknya gitu ya. Dosen nanti diminta yang akan memberikan missing link-nya itu tadi, menyambungkan antara satu slide dengan satu slide yang lain. Nah, takutnya justru konsep yang penting itulah yang malah tidak tertulis di slide dan itulah nanti yang muncul di ujian. Jadi harus hati-hati benar ya. Oke. Nanti kalau ini jam berapa ini? Masih jam berapa ya? Tinggal sampai jam 1 kan ya? Kurang lebih 22 menit. 22 menit. Oke. Nanti kalau kurang 5 menit saya dikasih tahu ya. Oke. Kita balik ke slide. Ya, intinya begini, bahwa manajemen pemilik itu bekerja ya atau berusaha untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Ya. Di mana nilai dari perusahaan itu nantinya akan juga dipengaruhi oleh nilai dari utang dan nilai dari saham. Oke. Perusahaan berusaha akan mencari
intinya semacam komposisi pembiayaan berupa utang dan saham tadi yang mampu memaksimalkan nilai dari perusahaan itu, yang mana ini disebut sebagai struktur kapital yang optimal. Jadi struktur kapital optimal adalah komposisi kapital yang mampu untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Nah, di sini, ini ternyata di bab ini ya, sorry. Struktur kapital itu adalah equity atau saham ditambah dengan tadi ya, utang tetapi yang berbunga, interest bearing. Nah, dalam neraca itu di sisi kredit, nah, utang itu ada juga yang sifatnya non interest bearing liabilities atau utang tetapi dia enggak berbunga. Contohnya tadi utang dagang. Dia utang sih, artinya kita menerima hak tapi kita belum membayar kewajiban berupa pembayaran, gitu kan. Nah, itu kan sebagai utang, tapi utangnya itu tidak menimbulkan bunga. Gitu. Kita pakai listrik yang pasca bayar ya. Itu kan kita pakai dulu ya kan. Bulan ini kita pakai, maksudnya bulan Juli kita pakai. Bayarnya kan nanti di bulan Agustus sampai tanggal 20 kan gitu kan. Berarti kan kita pakai dulu kan dapat hak ya. Kita menerima fasilitas tapi kita belum bayar. Di akhir bulan nanti itu disebut sebagai accrued expense. Ya. Beban yang belum dibayar. Kayak listrik yang pasca bayar. Karena listrik ada juga yang pakai token kan. Kalau pakai token kan berarti kita bayar dulu. Tapi haknya dinikmati kemudian. Sama kayak pulsa ya. Nah, kalau handphonenya pasca bayar atau listriknya pasca bayar berarti kita pakai dulu. Dan kalau akhir bulan belum dibayar, ya itu sebagai utang. Nanti bulan depannya kan baru kita bayar. Kan gitu ya. Juli baru kita bayar di Agustus. Nah, kalau capital structure ditambah dengan utang yang non-interest, yang tidak berbunga, itu disebut sebagai financial structure. Misalnya utang dagang atau account payable. Gitu. Nah, ada satu rasio yang perlu di sini nanti akan banyak kita pakai ya. Pertama adalah debt ratio, yaitu total liabilities dibagi total aset. Atau total liabilities dibagi total debt ditambah total equity, sama aja kan, total aset sama dengan total debt plus equity gitu ya, sama aja. Oke, itu debt ratio. Ada yang namanya enterprise debt to enterprise value ratio. Itu juga suatu rasio yang digunakan dalam mengevaluasi struktur kapital. Gitu ya. Ya, ini rasio-rasio digunakan untuk mengevaluasi struktur kapital. Kalau debt ratio berarti kan dia menggambarkan ini ya, seberapa banyak persentase dari utang atas total kapital dari perusahaan. Gitu ya. Atau total financial kalau ini total aset ya, total aset nanti termasuk di dalamnya adalah non interest bearing liabilities. Ya. Ini total debt semua. Tidak hanya interest bearing ya. Jadi ini adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi struktur kapital. Kita akan tahu berapa persentase dari utang terhadap seluruh aset atau seluruh ekuitas ditambah utangnya. Nah, ada debt to enterprise value ratio. Jadi ini adalah sebuah konsep yang menggunakan enterprise value sebagai penyebut. Apa itu enterprise value? Enterprise value ini adalah sebuah istilah yang nanti akan banyak digunakan pada saat kalian mempelajari penilaian bisnis. Secara sederhana, ini adalah nilai perusahaan. Enterprise value. Jadi nilai perusahaan itu secara konsep sebenarnya ada dua. Ada yang disebut sebagai firm value, ada disebut sebagai enterprise value. Dua-duanya bisa digunakan. Ini cuma beda konsep sedikit aja. Jadi enterprise value itu sebenarnya ya kita bilang sederhananya adalah nilai perusahaan. Sama seperti yang kita
nilai pada saat kita mempelajari penilaian saham pakai free cash flow itu kan nyari nilai perusahaan dulu, baru dikurangi nilai utangnya, ketemulah nilai sahamnya kan gitu. Itulah enterprise value. Nah, enterprise value itu sebenarnya adalah the sum, jadi nilai sebuah perusahaan itu adalah jumlah dari kapitalisasi pasar atau market value of equity atau nilai pasar dari seluruh sahamnya ditambah dengan nilai pasar dari utangnya, utang bersihnya, gitu. Dibilangnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Apa itu utang bersih? Ya, utang bersih itu adalah yang dibilang sebagai book value of interest bearing debt. Jadi nilai buku dari utang. Loh Pak, kalau tadi equity itu market value. Tapi kalau debt kok book value? Seperti yang saya bilang tadi, secara praktek nilai pasar utang itu sulit untuk dicari. Ya, karena pasar utang itu sangat tidak liquid seperti pasar saham. Makanya dan menurut perhitungan juga itu tidak banyak selisih antara book value dengan market value untuk debt, untuk utang. Makanya sebenarnya secara konsep aslinya enterprise value itu ya market value dari equity tambah market value dari utang. Tetapi untuk utang itu boleh disamakan dengan book value-nya karena mungkin tidak terlalu signifikan dan pasarnya tidak liquid gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ini dikurangi dengan excess cash, yaitu kas yang nganggur intinya gitu ya. Jadi kalau perusahaan punya kas, ada bagian kas yang sebenarnya itu nganggur dan misalnya gini, kasnya itu 1 miliar, tapi untuk operasi perusahaan itu cukup 750 juta. Berarti ada 250 juta kas yang sebenarnya terlalu berlebih dan itu disebut sebagai excess cash. Nah, excess cash itu akan dikurangkan ke nilai utang. Intinya kayak gini, kalau kamu punya utang 2 miliar, terus kamu untuk operasi itu cuma butuh 750 juta, dan kamu punya kasnya itu 1 miliar kan, berarti 250 juta kan nganggur. Nah, 250 juta itu sebenarnya kamu bisa gunakan untuk bayar utang aja daripada kamu punya utang dan uangmu nganggur kayak gitu. Jadi kayak kamu utangnya itu nggak produktif gitu loh. Utang kok untuk uang nganggur kayak gitulah seperti itu konsepnya. Jadi book value of interest bearing debt dikurangi excess cash. Itu adalah net debt. Ini net. Nah, enterprise value itu adalah ini. Market value of equity ditambah ya ini kan net debt. Sama kayak yang di atas kan. Jadi net debt dibagi enterprise value sama dengan yaitu net debt itu adalah book value of utang, book value of utang yang berbunga dikurangi excess cash. Ya, uang yang nganggur dibagi ya net debt itu sendiri ditambah market value of equity. Ini adalah rasionya. Gitu. Oke. Seperti itu. Nah, pada prakteknya kadang-kala. Nah, ini secara praktik susah untuk menentukan excess cash itu berapa. Kadang-kala susah. Maksudnya kalau perusahaan punya 1 miliar, kadang-kala susah untuk mengukur berapa sih kas yang memang secara pas itu yang memang benar-benar digunakan untuk operasi gitu. Sehingga kita bisa menentukan berapa kas yang nganggur gitu. Itu kadang susah. Jadi kadang excess cash kadang-kala ya. Ini saya bicara pada praktik. Kadang-kala excess cash ini karena sulitnya kadang kita menggunakan total cash karena susah untuk menentukan cash yang memang benar-benar berapa jumlah cash yang benar-benar digunakan untuk operasi. Itu kadang susah menentukannya. Gitu. Oke, tapi secara konsep ini excess cash. Gitu ya. Kalau bisa menentukan excess cash itu lebih bagus. Nah, book value of interest bearing debt ini misalnya apa ya, kayak notes payable short term, notes payable long term, bisa long term debt, current portion of long term debt gitu ya. Current portion of long term debt itu adalah utang jangka panjang yang bentar lagi, utang yang awalnya jangka panjang tapi bentar lagi mau
jatuh tempo sehingga dia diklasifikasikan sebagai utang lancar yang tadi saya sampaikan tadi itu. Ya. Pokoknya utang yang berbunga, gitu ya. Namanya juga interest bearing. Seperti itu. Nah, ada lagi satu rasio namanya time interest earn ratio. Ini sudah dipelajari waktu Menkeu 1, yaitu EBIT per interest expense. Bagaimana ketersediaan earning before interest and tax untuk membayar interest expense. Ya, gitu. Semakin besar rasionya berarti semakin besar kapasitas perusahaan dalam membayar beban bunga secara tepat waktu. Nah ini perbandingan rasio, ada rasio utang terhadap nilai perusahaan, ada time interest and ratio. Nah ini, because of difficulty in calculating excess cash, we have assumed excess cash to be zero in this calculation. Jadi excess cash-nya 0. Sorry, tadi saya salah ini. Maksudnya excess cash-nya itu malah dibikin 0 karena susah. Jadi total cash yang ada di perusahaan itu dianggap itu semua digunakan untuk operasi. Ya, sorry, saya tadi kebalik. Jadi excess cash-nya itu dalam buku ini kadangkala dalam beberapa perhitungan itu diasumsikan zero. Jadi ya udah cash yang ada di neraca itu asumsinya semuanya digunakan untuk operasi. Ya, itu menurut buku ini, ya menurut. Oke. Kalau dari rasio ini beberapa menyatakan kita bisa lihat bahwa nilai dari debt to enterprise value ratio ini secara umum lebih kecil ya dari debt ratio. Kenapa lebih kecil? Ya, karena pertama, debt ratio itu semuanya berdasarkan book value. Dan book value itu lebih kecil dari market value. Maksudnya apa? Total liabilities ini book value, total aset penyebutnya ini book value. Sementara enterprise value itu equity-nya adalah market value, di mana market value kan biasanya lebih besar dari book value. Kalau penyebutnya lebih besar, angkanya biasanya akan lebih kecil, ya kan? Nah, itu. Kemudian debt to enterprise value ratio itu tidak mengikut sertakan non-interest bearing debt. Di pembilangnya ini tidak termasuk non-interest bearing debt. Nah, kalau pembilangnya di sini lebih kecil, di sini kan total liabilities, berarti di sini kan pembilangnya lebih besar. Ya pasti di sini menghasilkan angka yang lebih kecil. Itulah kenapa mayoritas kalau pakai rasio debt to enterprise value itu rasionya lebih kecil dibanding debt ratio-nya. Ini sekedar ilustrasi bagaimana kita membandingkan perusahaan berdasarkan struktur kapitalnya. Nah, ngomong-ngomong tentang struktur kapital, itu tidak lepas dari istilah namanya leverage. Leverage itu sebenarnya adalah kayak pengungkit gitu ya. Pengungkit. Ini kayak pengungkit. Ya. Kayak dulu belajar fisika gitu ya. Dengan gaya yang kecil di sini, gitu ya, itu bisa mengangkat beban yang besar di sini. Pengungkit. Ya. Leverage. Let's say beberapa buku itu menerjemahkan sebagai pengungkit, tapi kadang itu sebuah istilah yang tidak umum gitu ya dalam dunia keuangan. Maka saya mempertahankan istilah leverage gitu aja. Apa sih sebenarnya leverage itu? Jadi leverage itu semacam kekuatan hutang, ya, dengan kita meminjam uang, kekuatan hutang. Dengan berhutang, utang itu kan kita mendapatkan modal yang bukan berasal dari kita sendiri. Kita berbisnis, cuma punya uang 50 juta, tetapi perusahaan kita butuh modal 100 juta, terus kita minjem uang.
ke orang. Ya kan? Artinya apa? Aset kita bisa tumbuh menjadi besar, padahal duit kita cuma sedikit. Ya, kita memanfaatkan modal dari orang lain berupa utang untuk membesarkan perusahaan kita, dan perusahaan itu diharapkan mampu untuk beroperasi dan menghasilkan income, yang income itu nanti mampu membayar utang itu. Artinya apa? Dari kita yang tidak punya modal, kita memanfaatkan uang orang lain untuk membesarkan perusahaan kita, dan perusahaan itulah yang nantinya mampu membayar utang itu. Jadi semacam ya kita mendapatkan tadi pengungkit ya, sesuatu yang kalau kita ngangkat beban ini secara tradisional itu secara biasa itu mungkin nggak kuat. Tapi dengan adanya pengungkit ya, dengan kita hanya gaya yang kita tekan itu kecil gitu ya, atau kita usahanya itu kecil karena modal kita kan kecil, menggunakan modal dari orang lain, sebuah mekanisme ini ya, sebuah mekanisme pengungkit ini sebagai sebuah utang gitu ya, sehingga kita mampu untuk mengangkat beban berat ini. Jadi kayak memanfaatkan uang orang lain untuk membuat usaha kita menjadi lebih besar. Nah, itu dinamakan di dalam bisnis namanya leverage. Ya. Nah, leverage itu ada yang disebut favorable, ada yang unfavorable. Favorable itu adalah leverage yang berhasil. Artinya apa? Ketika kita meminjam uang dengan bunga 8%, misalnya gitu ya, tapi perusahaan kita menghasilkan return 17%. Nah, berarti apa? 9% ini akan menjadi milik atau dinikmati oleh pemilik menggunakan uangnya orang lain. That's leverage. That's how leverage works. Kenapa kok dinamakan pengungkit gitu ya? Itu sebenarnya filosofinya seperti itu, leverage, pengungkit. Tapi ada juga utang itu nggak semuanya berjalan seperti pengungkit yang berhasil ini. Ada yang malah membebani perusahaan. Ini tinggal 5 menit. Pak, izin Pak, 3 menit lagi. 3 menit, oke. Ada yang 3 menit lagi ya. Ada yang dia malah membebani perusahaan, misalnya hanya perusahaan itu hanya menghasilkan kurang dari 8%, padahal kita bayar utangnya 8%, bayar bunganya. Nah, itu sebagai unfavorable financial leverage, pengungkit yang nggak berhasil. Itulah ya. Pengungkit itu harusnya kalau yang bagus itu yang begini ya, yang ini bebannya di sini gitu ya. Yang kayak gini yang malah berat ya. Ya gitulah. Sorry, saya lupa dengan konsep fisikanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dulu untuk hari ini tentang struktur kapital, apa yang kita pelajari yang nanti sebagai apa namanya komposisi antar bagaimana menentukan komposisi utang dan saham. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai apa namanya bahwa kenapa kok ini penting? Karena berapa besar utang dalam perusahaan, berapa besar ekuitas yang ada perusahaan, dan bagaimana pajak itu akan mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. Jadi makanya perusahaan itu berhati-hati dan harus cermat dalam menentukan komposisi dari apa namanya struktur kapitalnya, karena itu akan ngaruh sekali ke nilai perusahaan. Jadi itu yang kita pelajari minggu depan ya. Makanya ini kan seharusnya hari ini kita full ke capital structure ya, tapi makanya nanti kemungkinan kita akan perlu satu pertemuan ekstra supaya teman-teman dapat waktu yang banyak untuk tanya jawab, untuk latihan dan lain sebagainya. Karena struktur kapital ini termasuk agak harus hati-hati mempelajarinya supaya tidak tersesat gitu ya. Dan teman-teman silakan dibaca ininya, dibaca nanti bukunya. Saya sedikit sampaikan ini ya ringkasannya ya. Jadi begini, bahwa dalam kenyataannya ya buku ini akan menerangkan
bahwa itu tadi ya, berapa banyak utang dalam perusahaan, berapa komposisi saham, berapa persen saham, dan bagaimana pajak itu ternyata akan mempengaruhi nilai perusahaan, akan mempengaruhi arus kas perusahaan, juga akan mempengaruhi risiko perusahaan. Gitu ya. Itu dijelaskan nanti oleh teorinya Modigliani and Miller. Nah, cuman memang kadang-kala kalau teman-teman sekali baca itu kadang bingung. Karena Modigliani Miller itu bilangnya menerangkan teorinya begini. Jadi dia buat asumsi dulu di mana di negara ini, di dunia ini itu tidak ada pajak, terus tidak ada kebangkrutan, semua informasi itu manusia itu semua dapat akses. Kemudian kalau utang itu antara individu yang berhutang, perusahaan yang berhutang, itu semuanya dapat rate yang sama. Dalam situasi kondisi dunia yang ideal, maka komposisi berapa jumlah utang, berapa jumlah saham itu tidak ada pengaruhnya terhadap nilai, terhadap risiko itu nggak ada. Jadi dia menerangkannya kayak gitu. Dalam dunia yang tidak dalam dunia impian yang tidak ada pajak dan sebagainya tadi, itu tuh semuanya nggak ngaruh. Kamu mau utang 100%, mau utangnya 20%, 80%, itu nggak ngaruh ke nilai perusahaan. Gitu ya. Tetapi kan di dunia nyata nggak ada. Nah, makanya dia bilangnya, dia menerangkannya itu dari dunia kiasan dulu, kemudian dia tambahkan satu faktor. Kalau dunia ini ditambah ada pajak gimana pengaruhnya? Kalau dunia ini ditambah ada risiko kebangkrutan. Kemudian dunia ini informasi itu tidak berimbang sampai apa yang sekarang kita rasakan, sehingga kemudian bisa menjelaskan bahwa komposisi utang, komposisi saham itu akan sangat ada pengaruhnya loh, akan ada hubungannya dengan pajak, dengan nilai perusahaan, dengan risiko kebangkrutan kayak gitu ya. Makanya mungkin perlu pelan-pelan nanti. Kita coba di minggu depan ya untuk membahas hal ini secara lebih detail. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk persiapkan diri kalian mengerjakan UAS dengan baik ya. Persiapkan dari awal. Terima kasih atas saran-saran dan interaksinya. Lebih aktif lagi ya nanti. Saya senang dapat feedback gitu. Supaya jadi pembelajaran kita bersama. Termasuk juga dosen kan belum tentu benar terus kan gitu. Malah nggak mungkin kalau dosen nggak benar terus itu nggak mungkin, bukan dosen ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sehat selalu.